Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sulista Wibowo dengan NIM J500-900-122. Akan menjelaskan sedikit mengenai metabolisme seperti apa yang saya ketahui sebelumnya. Jadi untuk yang pertama di sini ada mitokondria, di mana ini adalah komponen penting dari metabolisme lipid itu sendiri, di mana untuk memprosesannya itu dominan ada di sel mitokondria ini. Nah, ini adalah suatu gambaran di mana proses yang terjadi pada mitokondria itu. Jadi ada di luar membran dan di dalam membran. Nah, untuk di luar membran itu di sini ada asetil-CoA di mana belum menghasilkan karnitin. Jadi masih berbentuk karnitin palmitol. Nah, lalu ditransferkan ke dalam membran, di mana ini yang dari luar membran ini dari sitosol. Nah, setelah dikirim ke sitosol itu, dia mengirimkannya itu di luar membran lalu ke dalam, yang dibantu oleh asetil-CoA ya baru menghasilkan karnitin. Nah, ini suatu senyawa-senyawa yang terjadi pada oksidasi asam lemak di dalam mitokondria itu sendiri. Nah, untuk ikatan kimianya itu di sini terbentuk karbon. Nah, karbon ini menghasilkan asetil-CoA dan palmitol-CoA. Nah, untuk prosesnya itu dikatalisis atau dikatalis oleh asetil-CoA dehidrogenase, di mana untuk dehidrogenase ini termasuk salah satu dari benda keton, yang dimana benda keton itu ada misalnya ada oksidase dan dehidrogenase sama salah satunya lupa. Lalu dilanjutkan yang menghasilkan trans OA, lalu dilanjutkan kembali dengan bantuan H2O dan dikatalis oleh inol CoA dan inol CoA hidrase. Lalu lanjut lagi dengan dikatalis oleh beta hidroksil dan hidroksil CoA dehidrogenase. Lalu di sini ada hasil akhirnya yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 hasil akhir asetil-CoA. Lanjut di sini hasil akhirnya juga ada. Nah, untuk yang linoleat ini itu linoleat CoA ini termasuk rangkap yang lalu di sini itu ada linoleat CoA yang itu bentuknya itu cis dan rangkap. Untuk yang rangkapnya itu satu itu namanya oleat, lalu yang 2 linoleat ini, atau yang rangkap 3 itu linolenat, lalu jika yang rangkap 4 itu arakidoneat. Nah, ini adalah semua proses dari untuk setelah oksidasi beta itu dilanjutkan dengan siklus Krebs, di mana ada 3 tahap. Dan setelah ada oksidasi tadi dilanjutkan dengan siklus Krebs yang dibantu yang dihasilkan dari tahap pertama tadi dihasilkan 8 asetil-CoA. Lalu di proses di CoA ini terbentuk itu hasil dari oksidasi asam lemak di dalam mitokondria,
yang dimana ada dua alternatif yang kemungkinan prosesnya itu yang pertama akan langsung dioksidasi lebih lanjut menjadi karbon dioksida melalui asam citra tadi atau siklus Krebs. Dan kemudian kedua itu asetil CoA akan diubah menjadi badan keton untuk dikirim ke jaringan perifer. Nah, asetil CoA bisa menjadi badan keton itu seperti asetoasetat, aseton, dan D-beta hidroksibutirat. Nah, untuk ini proses pembentukan badan keton pada hati atau hepar, yang dimana dikatalisis oleh tiolase dan menghasilkan CoA-OSH, dan selanjutnya oleh dikatalisis oleh HMG, CoA sintase, dan seterusnya. Dan ini adalah siklus dari siklus pembentukan ATP, di mana malat dihidrogenase menjadi citra sintase, lalu menghasilkan asidonase dan berputar terus menerus, di mana untuk yang anaerob itu ada yang disingkat itu, jadi langsung dari kumarat menjadi malat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.